Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wa khidullah fa inna tauhida ra'sut ta'at wattaqullah fa inna taqwa milakul hasanat wa alaikum bisunnah fa inna sunnata tahdi ila ta'at wa man ata'allahu wa rasulah faqad rasyada wahtada wa iyyakum wal bid'ah fa innal bid'ata tahdi ilal maksiyat wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla wal ghawa wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yunji wal kidba yahlik wa alaikum bi ihsan fa innallaha yuhibbul muhsinin wa la taqnatu min rahmatillah fa innahu arhamur rahimin wa la tuhibbud dunya fatakuna minal khasirin. Ala fa innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha wad'u ila rabbikum fa inna rabbikum mujibud da'in wastaghfiru ilallah fa innallaha ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, alladzina amanu wa amilus shalihah sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun tahluku sunnati fihi kama tahluku thawbal aqdan tahdusul bid'ah faman ittaba'a sunnati sara ghariban wa baqiya wahidan faman ittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban. Shadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan oleh Allah, mati kecil, kemudian dibangkitkan kembali, dan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salat subuh berjamaah ini Allah senantiasa menjadikan asbab, Allah senantiasa semakin bertambah cintanya kepada kita semua. Lebih bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala
berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama menghirup udara yang segar ini. Kita sadari bahwa udara ini milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada kita untuk mengambil dengan sepuas-puasnya. Sementara saudara-saudara kita yang pada hari ini nikmat udara diambil oleh Allah dengan asbab penyakit bengek misalnya, cengep, susah bernafas, yang akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dibantu dengan oksigen, yang mana oksigen hanya bisa membantu beberapa saat, namun dari pihak keluarganya harus membayar uang yang cukup banyak. Kenapa? Karena udara telah dikelola oleh manusia dan dikomersilkan oleh manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun sifat komersil. Dengan sifat Rahman Rahim daripada Allah, udaranya kita ambil dengan sepuas-puasnya. Allah tidak pernah minta bayar. Jangankan untuk membayar, untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak pernah akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah tidak minta bayaran, tapi Allah hanya minta agar kita mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah berupa udara ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau mau mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan dan tambahkan. Tapi ingat, apabila engkau ingkar dengan nikmatku, awas. Gimana maksudnya itu? Inna azabi lasyadid. Lupa saya. Inna azabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Jadi bergantung kita pandai bersyukur atau tidak. Berdasarkan logika daripada ayat ini, yang wajib bersyukur pertama Haji Koteng, karena duitnya banyak, tokonya besar. Iya, masih jalan toko kayunya Pak ya. Duitnya banyak Pak. Jadi orang yang duitnya banyak itu wajib bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kaya seperti Pak Haji Koteng, dengarkan sebentar. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa kejeblos dalam neraka karena hartanya. Dengan harta yang dikaruniakan oleh Allah, didapatkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, kemudian dibelanjakan ke jalan Allah, maka harta yang diamanahkan oleh Allah akan membimbing dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Namun apabila harta yang didapatkan dengan cara bal gedual sak bantal kontal, kadal diuntal, wekmu ya wekku, nek wekku dhewe, bojomu ya bojoku, nek bojoku dhewe. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Maka harta yang didapatkan seperti itu dibelanjakan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka harta itu akan membimbing dirinya, menyeret dirinya kejeblos dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menghidup udara yang segar ini, artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lebih lama. Dengan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lebih lama, artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing. Tiap-tiap napas yang kita hirup masuk ke dalam rongga dada kita, keluar lagi, masuk lagi. Ini tiap-tiap napas akan dimintai pertanggungan jawab. Ketika dimintai pertanggungan jawab, tidak ada saksi dari luar. Yang menjadi saksi anggota badan kita. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada Pak ya? Surat apa Pak? Pak Haji, Koteng, surat apa? Enggak tahu juga. Surat Yasin Pak. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kalau enggak tahu suratnya ayat berapa Pak? Barangkali ingat ayat berapa Pak? Pokoknya Yasin dah, daripada repot-repot ngurusin ayat panjang ceritanya nanti. Al yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu aku kunci mulut mereka. Di hadapan Allah nanti mulut ini dikunci oleh Allah. Kenapa mulut dikunci? Karena kerjanya mulut tukang bohong Pak. Suami bohong sama istri. Tapi bukan suami yang di sini Pak ya. Suami yang di Singapura sana itu, yang suka bohong. Kalau di Pemangkat sini suami-suami tidak ada yang suka bohong Pak. Saya yakin itu, karena rajin sholat. Kalau seandainya ada, paling-paling cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Al yauma nahtimu ala afwahim, pada hari itu aku kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari segala apa yang dibuat dalam kehidupan di dunia ini. Tidak di akhirat Pak, di dunia kadang-kadang tangan bicara Pak. Ada dalam kitab Usfuriyah diceritakan ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja, ada penduduknya, di samping dia bertani, dia piara angsa. Angsanya 5 ekor, 1 laki 4 perempuan. Keluar pagi hari 5, sore hari pulang tinggal 4 Pak. Lakinya nggak ada. Sehingga malam itu perempuan-perempuan ini ribut nyariin lakinya. Pak Tani mau gantiin nggak bisa. Akhirnya lapor sama sang raja Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tuan Raja lapor. Ada apa? Angsa saya ada yang nyuri, tolong dicari pencurinya. Nabi Sulaiman adalah raja yang adil, sayang kepada rakyatnya. Keesokan harinya seluruh rakyat dikumpulkan seperti ini. Setelah kumpul ditanya, Mas, tahu nggak sampean saya kumpulkan di sini? Tidak tahu Tuan Raja. Saya tidak bertanya kepada sampean. Tolong dijawab dengan jujur. Baik Tuan Raja. Siapakah di antara kalian yang merasa mencuri angsanya si Fulan? Ketika ditanya, mulutnya terkunci semua Pak. Tidak ada yang jawab satupun. Ditanya 2 kali, 3 kali, tidak satupun yang menjawab. Maka Nabi Sulaiman berdiri dengan gagahnya, lalu berpidato, Ayyuhan nas, wallahi, wahai rakyatku, demi Allah yang menggenggam jiwa saya dan yang mengangkat saya sebagai nabi yang hak, Allah berikan mukjizat kepada saya. Sesungguhnya saya tahu siapa pencurinya. Saya bertanya hanya ingin tahu sejauh mana iman yang kalian proklamirkan selama ini. Kalau kalian orang-orang yang beriman, tentu kalian tidak pernah akan bohong kepada saya. Wa'alaikum bisidqi, hendaknya lah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yunji, karena kejujuran akan menyelamatkan kalian. Wal kitba yahlik, kebohongan akan menghancurkan kalian. Saya tahu pencurinya di kepala ada bulu angsanya. Akhirnya yang merasa mencuri angsa Pak nggak ngomong, tapi tangannya bergerak nyariin bulu angsa di kepala. Gerayang, 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 gerayang. Perbuatnya disaksikan orang banyak, dia nggak sadar Pak. Didekati oleh Nabi Sulaiman, kamu adalah pencurinya. Mana buktinya? Wa tukallimuna aydihim, tanganmu bicara, nyariin bulu angsa. Ya nggak ada orang itu jebakan saya. Subhanallah, tahun 78 saya menjadi TKS Putsi Pak.
Ada liting saya itu makomi di pemangkat sini nih. Namanya Ustadz Nadir. Jadi guru. Berita yang saya terima. Dulu waktu zaman Gus Dur jadi presiden, pernah ketemu saya di Magetan. Ingat, Masya Allah, ngobrol. Oh, tugas di Kalimantan. Sama, saya tugas di Sambas, di Bengkayang. Dulu Cagoledo itu masih Sambas, Pak. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masa trainingnya itu setelah di Sulawesi, Pak, di Tomohon, Sangir Talaut. Wah, subhanallah, saya di Magetan, Pak. Trainingnya di Magetan. Di belakang Lanuma Iswahyudi. Lah untuk mendapatkan BH saya harus laporan, Pak, ya, ke kantor Karsidenan. Dulu Karsidenan, bukan provinsi dulu, namanya Karsidenan. Dalam satu Karsidenan ada 5 kabupaten di bawah Karsidenan Madiun. Saya 12 orang yang tugas di daerah Magetan laporan ke kantor Madiun Jalan Pancawala. Naik kol melalui Terminal Mauspati. Kolnya ditulis maksimal 9 orang. Tim saya ini, Pak, dari Magetan 12 orang sudah masuk, tidak jalan itu mobil. Keneknya teriak, Madiun, tambah 3 orang, 15. Teriak lagi, Madiun, tambah 3 orang, 18. Kapasitas 9 dimuati 18 orang, ditambah 1 kenek, 1 supir, jadi 20. Sehingga mobil yang kecil itu penuh sesak dengan penumpang. Berangkat menuju Madiun, ngeng, sampainya di Lanuma Iswahyudi, tepatnya di Desa Gambiran, ada yang ngebom, Pak. Bes, bom atom telek jatuh. Mobil kecil penumpang banyak, ada yang ngebom. Udara nggak bisa keluar, Pak. Baunya ngelakep di dalam. Teriak penumpang, siapa yang kentut? Diem semua, Pak. Mulutnya terkunci. Siapa yang kentut? Nggak mau ngaku. Supir dengan tenang genjot itu gas. Singkat cerita, sesampainya di dekat Terminal Madiun, sang kenek teriak, arisan. Waktu itu 200, Pak. Hitung penumpang 18, duit di tangan 3.400. 1 orang belum bayar. Tengok kanan, tengok kiri, bingung. Karena banyak penumpang, akhirnya bertanya, siapa yang belum bayar? Diem semua, Pak. Terkunci mulutnya. Siapa yang belum bayar? Nggak ada yang jawab. Akhirnya sang kenet kesel hatinya, terkeluar kata-kata yang tidak disadari. Paling yang nggak bayar yang kentut tadi, yang merasa kentut terkejut, dia teriak, enak aja nuduh orang, saya sudah bayar, Bang, katanya. Waktu kalimuna aidihim, tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari segala apa yang dibuat dalam kehidupan di dunia ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik ada nilai di sisi Allah. Sekecil apapun perbuatan maksiat ada sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan di dunia ini kita dihadapkan oleh Allah dengan 2 hal yang kontradiksi, antara yang hak dengan yang batil, antara yang mungkar dengan yang ma'ruf, antara dosa dan pahala. Sebagai hamba kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih satu di antara 2. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Ada ya lagu itu ya? Udah ninggal ini. Yang nyanyi itu udah mati, Pak. Namanya Rendra. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebebasan kepada kita. Mau racun apa madu? Silahkan pilih. Kalau ibu-ibu disuruh milih mau diracun apa di madu? Bu? Mau diracun apa di madu?
Oh, mau dimadu ya? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, pertanyaannya yang salah ini. Tidak usah dijawab ya. Satu hari malaikat Jibril datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan yang artinya berpesan kepada kita sebagai umatnya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad isma si'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuai dengan maumu. Hiduplah kamu sesuai dengan model dan gayamu. Hiduplah kamu sesuai dengan selera hatimu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun. Satu saat nanti kau pasti dan pasti akan mati. Kematian bukan akhir daripada kehidupan, tapi kematian adalah babak baru kehidupan yang sesungguhnya. Yang mau mati, mati. Yang nggak mau mati, mati juga, rela ataupun terpaksa. Sebelum kematian itu tiba, wa'mal masyita fa innaka majjiyum bih. Kerjakan apa saja yang hendak engkau kerjakan. Mau yang ma'ruf, silakan. Mau yang mungkar juga silakan. Apabila kau taat kepada Allah, sedikit pun ketaatanmu tidak menambah kerajaan Allah. Apabila engkau ingkar kepada Allah, sedikit pun keingkaranmu tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila yang terlarang tidak terlarang, yang dicegah tidak tercegah, sehingga engkau memilih cara hidup kedual. Seenakmu sendiri, yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal. PKI itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, silahkan. Tapi ingat Muhammad, fa innaka majziyum bih. Satu saat nanti kau pasti dan pasti akan menerima balasan dari segala apa yang kau buat dalam kehidupan di dunia ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintai apa saja yang hendak kau cintai. Mau cintai harta benda yang kau tumpuk-tumpuk untuk anak cucu, silahkan. Mau cintai istrimu yang cantik nan jelita, juga silahkan. Atau mungkin kau mau mencintai anakmu yang menjadi buah hatimu, juga silahkan. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mufarriquh. Satu saat nanti kau pasti dan pasti akan berpisah dengan seluruh yang kau cintai di dalam kehidupan di dunia ini. Kita akan kembali ke kampung halaman kita, Pak. Kita ini bukan penduduk dunia, Pak. 100 tahun yang lalu kita nggak ada di dunia ini. Siapa yang 100 tahun yang lalu ada di dunia ini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Insya Allah 100 tahun yang akan datang nggak ada lagi kita di dunia ini. Dari mana kita ini? Kita ini berasal dari kampung halaman kita, Pak. Bapak moyang kita itu dulunya ada di surga sana, Pak. Satu kali bersalah, akhirnya merantau di pulau dunia. Beranak pinak, punya cucu, termasuk kita adalah cucunya. Lah kita nanti akan kembali ke kampung halaman kita, Pak, di surganya Allah. Menyusul kakek moyang kita melalui pintu yang namanya maut. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kau ngumpet dalam penteng yang tangguh, maut pasti dan pasti akan datang menjemputmu. Apabila saat perpisahan sudah tiba, kita kembali menuju kampung halaman kita. Siapakah yang setia menemani kita sampai di kampung halaman sana? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yutsba'ul mayyit salasa. Apabila orang sudah jadi mayit, yang ikut 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, ahluhu, keluarganya. Wasani, maluhu, hartanya. Wasalis, dan yang ketiga, wa amaluhu,
amalnya. Tapi sayang, 1000 sayang isnani yardia, yang 2 kembali, wahidun yabako, yang 1 ikut. Siapa yang kembali? Pertama istrinya. Istri yang dicintainya, yang dulu pernah berjanji di bawah pohon singkong. Bang, I love you and I love you so, katanya. I need you and I need you so. I don't can live without you. Let an you my everything for me. Rayuan gombal. Bang, saya tidak bisa hidup tanpa kau di sisiku. Biar bagaimanapun juga kau adalah segalanya bagiku, katanya. Subhan. Setelah melihat suaminya nggak ada lagi ruhnya, Pak. Hidungnya masih ada, nggak bisa nyium. Kakinya masih ada, nggak bisa berjalan lagi, terbujur kaku. Apa kata istrinya? Bang, aku rela engkau pergi duluan, katanya. Itu kan namanya ngeramput alias ngapusi bahasa Inggrisnya itu. Diring sampai pelataran kuburan, Pak, dengan tetesan air mata. Sebelah kiri, sebelah kanannya ngelirik mak janda, mana gantinya. Tapi bukan orang sini, Pak, orang Singapura sana ada. Hadirin yang tidak ikut masuk ke dalam, Pak, balik lagi pulang dia. Begitu juga hartanya, mobil yang dielus-elus tiap hari, dicuci pakai rinso, hanya ngantarkan sampai pelataran kuburan. Selesai upacara pemakaman, selesailah bagi yang selesai, tinggallah bagi yang tinggal. The best friend, siapa yang setia menemani sampai di kampung halaman sana. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji dan menguji kamu sekalian. Jadi hidup ini adalah ujian, Pak. Yang diuji pertama iman kita. Bagaimana iman kita itu tidak terkontaminasi oleh situasi dan keadaan. Seperti imannya sahabat-sahabat Nabi, imannya aulia-aulia Allah, paku-paku daripada bumi dunia ini. Kalau kita baca kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia berzikir, tawajuhkan diri kepada Allah, anak buahnya datang. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali yang paling kaya di dunia ini. Anak buahnya laporan, Tuan Syekh, kapal yang muat dagangan Tuan tenggelam di laut lepas. Dia nunduk sebentar, lalu ucapkan Alhamdulillah. Tidak lama lagi datang yang kedua, Tuan Syekh, yang tenggelam bukan kapal yang muat dagangan Tuan, tapi kapal orang lain. Dia nunduk sebentar, lalu ucapkan Alhamdulillah. Orang pertama bingung, Tuan Syekh, apa artinya Alhamdulillah? Dikabarkan kapal tenggelam, kau ucapkan Alhamdulillah. Dikabarkan bukan kapal Tuan yang tenggelam, juga Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Ketika dikabarkan bahwa kapal yang muat dagangan saya tenggelam di lautan lepas, saya tengok hati saya tidak ada kesedihan sedikit pun. Maka saya ucapkan Alhamdulillah. Ketika dikabarkan kapal saya yang tenggelam, saya tengok hati saya tidak ada sedikit pun rasa senang, maka saya ucapkan Alhamdulillah. Inilah hati yang selamat, qalban salim, hati yang tidak terkecoh dengan situasi dan keadaan. Kayunya laku banyak, Alhamdulillah. Nggak laku satu batang pun, Alhamdulillah. Nah, ini Pak Haji Koteng aja itu yang bisa ngerasainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, inilah iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati, mobil, anak, istri yang kita cintai kembali, Pak, yakni siapa yang setia menemani? Ahsanu amala,
amal kebajikan kita. Diceritakan dalam satu hadis, sholatnya menemani di arah kepala, Pak. Sedekahnya menemani di sebelah kanan, puasanya sebelah kiri, amal soleh lainnya di antara kedua kaki. Dia menemani di tempat yang gelap, ditemani amal yang mana amalnya itu dijelmakan sebagai perempuan-perempuan cantik. Masya Allah. Ketika dibangkitkan dari arah kepala, amal ini, sholat kita menghalangi. Tidak ada pintu masuk lewat arah sebelah kepala. Maka mungkar nakir muter sebelah kanan. Zakat menghalangi, sedekah menghalangi. Tidak ada pintu masuk lewat arah sebelah kanan. Muter sebelah kiri, puasanya menghalangi. Sebelah kaki puasa menghalangi. Sehingga bingung, mau nanya sama hamba Allah ini, bingung, ngadu kepada Allah. Saya hendak menanya, dihalang-halangi dari arah kepala, arah kaki, arah tangan kanan kiri, tidak bisa masuk. Jangan kau ganggu, itu hambaku yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Apapun yang menimpa dirinya, sekalipun sakit, dia istiqomah. Gak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Gak mampu lagi dengan duduk, boleh dengan berbaring. Gak mampu dengan bering, dengan isyarat ke depan mata. Gak mampu dengan isyarat dengan hati. Gak mampu dengan hati, innalillahi, disolati. Karena pentingnya sholat itu, Pak, udah mati pun mesti disolati. Maka dibangkitkan dari kejauhan. Ketika bangun melihat perempuan-perempuan cantik, Pak. Wah, mingis-mingis. Tulang sumsumnya kelihatan. Kalau ngelerek Pak Hendra bunyi ting, kelepek-kelepek Pak Hendranya. Nggak sanggup. Subhanallah. Ditanya, mana anta? Siapa engkau? Ana sholatuka. Saya sholat engkau. Dulu kau setia menjaga saya, hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga engkau. Begitu juga amal soleh lainnya. Masya Allah. Di tempat gelap ditemani perempuan cantik. Enak nggak kira-kira? Pengalaman. Suka gelap-gelap sampean. Subhan. Naumatal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Diceritakan, Pak, karena ditemani perempuan. Jadi tiba-tiba datang hari kiamat, seperti kita bangun pagi sholat subuh, Pak. Nggak terasa, Pak, dikubur bertahun-tahun kayak pengantin baru tidurnya. Waktu pengantin baru terasa nggak? Oh, ketawa sama ini. Pengalaman sama ini. Nggak terasa, tahu-tahu beduk subuh. Malam kok cepet banget ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 1 tahun belum ditempatkan. Setelah 1 tahun baru ditempatkan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan pakai kendaraan keledai melalui kebun Bani Nazar. Tiba-tiba keledainya meringkik, dia loncat, Nabi hampir jatuh. Nabi bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian di sini ada makam tua yang saat ini ruhnya sedang disiksa oleh Allah? Tidak tahu ya Rasulullah. Kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk berdoa, saya akan berdoa agar kalian mendengar jeritan daripada ruh yang sedang disiksa Allah. Tapi saya yakin kalian tidak akan sanggup mendengarnya. Kalau kalian mendengarnya, niscaya gendang-gendang telinga kalian akan jebol dan kalian akan mati karena tidak sanggup mendengar jeritan ruh yang disiksa oleh Allah. Masya Allah. Setelah 1 tahun, Pak, baru ditempatkan ruh ini. Yang pertama ditempatkan fi a'la iliyin, di tempat tertinggi. Ini ruhnya siapa? Ruhnya para nabi,
dan para rasul. Kita nggak usah berharap Pak di fi'ala iliyin, karena bukan level kita. Ini levelnya para nabi dan para rasul, sedangkan kita bukan nabi, bukan rasul. Kecuali kalau Allah kehendaki, lain lagi masalahnya. Nomor 2, raudhatun min riyadil jannah. Ruhnya di pertamanan daripada taman-taman surga. Dia dijelmakan burung-burung hijau dengan bebas berterbangan dengan teman-temannya ke sana kemari. Ruh siapa ini? Ruhnya orang-orang yang berjuang membela agama Allah dengan istiqomah sampai matinya. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah dengan ikhlas, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dirinya, dengan istiqomah, terus mati dia, maka dihitung sebagai syuhada. Ruhnya ditempatkan di taman daripada pertamanan surga. Mudah-mudahan termasuk jamaah Masjid Babu Salam apa? Baitus Syuhada ini ya. Juga Majelis Ta'lim Madani digolongkan orang yang memperjuangkan agama Allah. Amin. Nomor 3, ruhnya fil qabri, di alam kubur. Ini roh kita Pak. Di alam kubur ini ada 2. Yang satu raudhatun min riyadil jannah, yang satu hufratun min khufarinion. Tergantung amal kita waktu di dunia. Ada ya di taman daripada taman surga, waktu masuk alam kubur dibukakan pintu surga, angin surga masuk. Wah, subhanallah. Sehingga kesenangan-kesenangan diberikan. Ada yang hufratun min khufarinion, bagian lembah daripada lembah neraka. Yang nomor 4, ruhnya mu'allakun fit dunya. Ruhnya tertahan di permukaan bumi. Bumi nggak mau menerima. Ruh siapa ini? Ruhnya orang-orang yang merubah fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki dia itu laki-laki. Nggak seneng jadi laki-laki, operasi kelamin jadi perempuan. Bau surga nggak dapat dia. Walaupun nampaknya di dunia baik, maka dia neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka ini ruhnya tertahan di permukaan bumi. Salah satu contoh Fir'aun alaihi laknatullah. Ini dilaknat oleh Allah walaupun dia pangkatnya tinggi, duitnya banyak, tentaranya gagah. Fir'aun ini gagal Pak. Maka orang Islam tidak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Iya Pak ya? Enggak. Karena Fir'aun ini gagal Pak. Biar kaya raya. Tapi dia tidak mau ingat kepada Allah. Maka dia dikatakan gagal. Waman lan utawi sapane wong a'rada kang melengos andzikri saking eling marang aku. Ngerti enggak Pak? Guyang-guyu sampean wong gak ngerti ya. Waman a'rada, barang siapa yang berpaling andzikri dari ingat kepadaku, fa innalahu ma'isyata dzonka, dia akan diberikan kehidupan yang susah dalam kehidupan di dunia ini. Bukan nunggu di akhirat. Orang yang nggak mau ingat kepada Allah akan diberikan kehidupan yang susah di dunia ini. Walaupun secara zahir nampak rumahnya tingkat, duitnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Tapi kalau nggak mau ingat kepada Allah, dibikin susah oleh Allah di dunia ini. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat sana akan digiring oleh Allah a'ma, dalam keadaan buta. Merangkak dia, menjerit, menangis. Ma aghna anni maliya, hal ka'anni sultaniya. Ternyata harta yang saya tumpuk-tumpuk hasil jualan kayu balok, hari ini tidak bisa nolong saya. Hal ka'anni sultaniya, pangkat dan jabatan sebagai security, komandan security yang dulu saya banggakan, hari ini komandannya tidak bisa nolong saya.
Kalau tahu begini, lebih baik saya jadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Penyesalan pada saat itu tidak ada artinya sama sekali. Maka sebelum kita kembali ke kampung halaman, masih merantau di dunia ini, kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung kita. Bekal di sana bukan rumah mewah, mobil mengkilat, istri cantik, bukan. Tapi bekal untuk menuju kampung halaman hanyalah iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan seluruh perintahnya, ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi asbab Allah redha kepada kita, dimasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dimasukkan oleh Allah di dalam surganya dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa husnul ila hadiniyah wa fi kulli niyatin salihah li ridallahi syai'un lillahi lamul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin walilladzi amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah hambamu yang penuh dosa dan berlumur noda, datang menghadapmu ya Allah untuk memohon ampunan dari segala dosa. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mana mereka telah banyak berkorban untuk kami ya Allah. Ibunda kami mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Setelah kami terlahir di muka bumi ini, dengan penuh kasih sayang ibunda kami menyuapi kami, menyusui kami, menina bobokkan kami. Kadang-kadang sholatnya tidak engkau terima ya Allah, disebabkan karena kena air najis kami. Begitu juga bapak kami ya Allah, kadang-kadang tinggalkan sholatnya karena sibuk mencarikan makan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, asbab duduk kami di Masjid Syuhada yang mulia ini, Kau pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Atas pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah, Kau pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Nampakkanlah kebaikan kami ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kami masih kecil ya Allah, dengan penuh kesabaran ibunda kami mengajarkan kami untuk berbicara. Ketika kami belum bisa berjalan, bapak kami dengan penuh kesabaran mengajarkan kami untuk berjalan. Namun ketika kami menginjak remaja, bapak ibu kami memerintah kami menolaknya. Kami sering melukai hatinya ya Allah. Apalagi setelah kami mendapatkan jodoh, kami tinggalkan mereka dengan begitu saja ya Allah. Ya Allah, di Masjid Syuhada yang mulia ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila mereka sudah kembali ke kampung halamannya ya Allah, kembali di hadapanmu ya Allah, Engkau terima amalnya ya Allah, Engkau tempatkan di sisimu ya Allah. Namun apabila mereka masih ada di dunia ini ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar sisa-sisa hidupnya digunakan untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami suami yang senantiasa bertanggung jawab kepada keluarganya di dunia sampai akhiratnya ya Allah, membimbingnya di dunia sampai akhiratnya Allah. Jadikanlah istri kami ya Allah, istri yang taat kepadamu ya Allah, istri yang taat kepada suaminya ya Allah, istri yang mau menutup auratnya secara sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Allah, utamanya berguna bagi agamamu ya Allah.
Ya Allah, sesungguhnya kami tahu ya Allah bahwa kami ini bukan ahli surga ya Allah. Karena masih banyak perintahmu yang kami tinggalkan, masih banyak sunnah nabimu yang tidak kami kerjakan, dan banyak juga laranganmu yang kami terjang. Kami tidak sanggup engkau campakkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah kami dari hiruk pikuk daripada dunia ini ya Allah. Selamatkanlah kami dari gelapnya alam kubur ya Allah. Selamatkanlah kami dari licinnya jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga-Mu dengan ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami ya Allah istri yang bisa menyenangkan hati kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bisa menyenangkan hati kami ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami pemimpin daripada orang-orang yang takwa. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa jabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afaidal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup majelis kita dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa lakum astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.